warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari grup 16 akan mempresentasikan tentang Project Based Learning, pemanfaatan teknologi pada bidang akuntansi di UMKM Bramyong. Next. Nah, di sini saya Siti Fatum Sahiro sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Kemudian ada Sarah Hutagaol sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Chelsea Naizela Fahrezi sebagai pemateri pertama, dan ada Aurel Naswa Salsabila sebagai pemateri keempat. Oke, tolong next. Nah, di sini ada daftar isi yang mencakup bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Oke, next. Nah, langsung saja untuk bab 1 akan disampaikan oleh Chelsea Naizela Fahrezi. Baik, di sini bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang perusahaan. Jadi UMKM Bramyong ini merupakan sebuah usaha kerajinan tangan yang berdiri sejak tahun 2016. Usaha ini berfokus pada pembuatan buket bunga dan custom selempang wisuda. Dalam proses produksinya, Bramyong menggunakan sistem made by order dan proses costing, sehingga setiap produk dibuat berdasarkan permintaan pelanggan. Namun sistem pencatatan keuangannya masih dilakukan secara manual yang sering menimbulkan keterlambatan laporan dan risiko kesalahan pencatatan. Selain itu, keterbatasan biaya serta kurangnya perangkat seperti komputer menjadi hambatan bagi UMKM ini untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis teknologi. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kelompok kami merumuskan beberapa permasalahan utama. Yang pertama yaitu bagaimana sistem akuntansi manual yang digunakan mempengaruhi efisiensi pencatatan keuangan. Yang kedua, bagaimana penerapan software UDU dapat mengurangi risiko kesalahan manusia dan mempercepat laporan keuangan. Yang ketiga, sejauh mana teknologi akuntansi mampu meningkatkan keamanan dan kontrol data keuangan pada UMKM Bramyong. Selain itu, kami juga membahas bagaimana sistem ERP dapat membantu proses job order costing serta dampaknya terhadap pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga ada tujuan PBL. Nah, tujuan dari PBL ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem manual terhadap efisiensi dan akurasi pencatatan keuangan. Selain itu, kami ingin mengetahui manfaat penerapan software UDU dalam membantu proses akuntansi, menilai peningkatan keamanan data, serta mengkaji bagaimana ERP ini dapat mendukung efisiensi proses job order costing. Lalu kami juga mengevaluasi dampak penerapan teknologi informasi terhadap pengambilan keputusan di UMKM Bramyong. Lalu yang keempat ada manfaat PBL. Nah, melalui kegiatan PBL ini, UMKM mendapatkan manfaat berupa pemahaman menggunakan sistem ERP seperti ODU untuk mengelola akuntansi secara lebih efisien. Yang pertama ada bagi mahasiswa. Kegiatan ini memberikan pengalaman nyata dalam dunia kerja sekaligus meningkatkan kemampuan problem solving dan komunikasi. Sedangkan bagi akademisi, PBL ini menjadi sarana untuk menghubungkan teori dengan praktik serta membuka peluang kerjasama, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Lalu bab kedua ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu yang pertama ada teknologi informasi akuntansi. Apa sih teknologi informasi akuntansi itu? Teknologi informasi akuntansi itu adalah penggunaan komputer dan juga perangkat lunak untuk mendukung proses pencatatan akuntansi kayak pelaporan, pencatatan, dan pengakuan. Kemudian tujuannya itu adalah untuk mengefisiensi, kemudian untuk meningkatkan keamanan, akurasi, dan relevansi informasi keuangan. Lalu yang kedua ada sistem akuntansi manual pada UMKM. Sebagian besar UMKM di Indonesia itu pencatatannya masih manual. Salah satunya itu di UMKM Bramyong. Mereka tuh masih melakukan pencatatan setengah manual dan juga setengahnya lagi otomatis. Nah, setengah manualnya itu termasuk ke jurnal pembelian persediaan, kemudian penjualan. Nah, kalau otomatisnya itu ada penggunaan QR code dan juga penggunaan Shopee. Mereka memanfaatkan e-commerce.
Lalu kelemahannya itu yang pertama, tingkat resiko human error-nya itu sangat tinggi. Lalu yang kedua, keterlambatan informasi. Yang ketiga, kontrol internal yang lemah. Kemudian kesulitan analisis keuangan. Yang ketiga ada software akuntansi UDU. UDU itu salah satu software enterprise research planning atau ERP berbasis open source yang menyediakan modul akuntansi. Kemudian keunggulan UDU itu yang pertama integrasi sistem, segala sistemnya itu terintegrasi, jadinya kalau mengumpulkan data mereka mudah, nggak tele-tele pencatatannya. Kemudian yang kedua otomatisasi pencatatan transaksi. Yang ketiga pelaporan real time. Kemudian UDU ini terbukti untuk membantu peningkatan efisiensi operasional karena mereka lebih efisien waktu dari pencatatan, kan pencatatannya sudah diotomatisasi langsung sama si UDU-nya. Kemudian integrasi sistemnya, jadi segala data itu langsung dicampur jadi satu, nggak perlu double-double pencatatan. Kemudian ada job order costing dan made by order. Nah, si UMKM Bramyang ini kan dia kerajinan tangan ya, bucket. Nah, mereka itu menerapkan sistem by order dan juga order job costing. Berarti mereka tuh pencatatannya terkhususkan buat satu barang, jadi semua barang terdiferensiasi dan biaya yang dikeluarkan juga itu berbeda-beda. Nah, pencatatan biaya produksi ini dilakukan secara otomatis kalau pakai UDU dan lebih akurat. Hal ini membantu dalam yang pertama menentukan harga produksi atau HPP. Yang kedua itu minimalkan kesalahan pencatatan biaya yang kayak aku udah jelasin tadi. Kalau manual itu masih menggunakan human research, berarti masih banyak atau persentase tingkat human error-nya itu masih sangat tinggi. Yang ketiga itu menyediakan laporan biaya yang jelas dan juga real time. Yang keempat itu mendukung manajemen dalam strategi penentuan harga. Yang kelima ada penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu. Jadi pada tahun 2020 Sari menemukan bahwa penerapan software akuntansi pada UMKM itu mampu meningkatkan biaya administrasi dan meningkatkan ketetapan laporan keuangan. Yang kedua, Rahmawati dan Nugroho pada tahun 2021 menyatakan bahwa penggunaan ERP berbasis cloud termasuk UDU membantu UMKM meningkatkan transparansi data dan juga memperkuat kontrol internal. Yang terakhir atau yang ketiga ada Yuliana pada tahun 2022 menegaskan bahwa sistem akuntansi berbasis teknologi mempercepat proses penyusunan laporan dan juga mendukung akses informasi yang real time bagi pelaku usaha kecil. Sekian untuk bab 2. Oke, selanjutnya ada di bab 3, yaitu ada analisis dan pembahasan. Oke. Nah, di sini ada 3 poin utama. Yang pertama ada masalah spesifik, kemudian ada dampak, dan keterkaitan teknologi. Nah, apa sih masalah spesifiknya di UMKM Bramyang ini? Tadi udah disinggung sedikit sama Sarah. Nah, yang pertama itu yang pasti karena dia masih sebagian manual dan sebagian tidak. Nah, itu pasti riskan adanya kesalahan pencatatan. Bisa jadi kayak salah hitung, kemudian salah ketik, salah menjumlahkan kolom di Excel. Kemudian yang paling parah itu bisa salah pemindahan debit kreditnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada inefisiensi. Karena manual tadi, jadi tuh datanya itu tidak secara real time. Nah, jadi karena tadi dia inefisiensi, jadinya analisis data itu dapat terhambat. Kemudian apa sih dampak positif jika kita menggunakan teknologi? Yang pasti karena di sini tadi adanya inefisiensi, di sini maka akan meningkatkan efisiensi si perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada transparansi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian itu juga terkontrolnya pengelolaan keuangan. Jadi dia lebih terdata, lebih tersusun, dan lebih terstruktur. Kemudian keterkaitan teknologi. Yang pertama tentu aja untuk mempercepat dan lebih efisien dalam perhitungan. Kemudian meminimalkan kesalahan dalam pencatatan secara manual. Yang tadi udah aku jelasin di masalah spesifik tadi. Kemudian ada menyediakan laporan biaya yang lebih jelas. Jadi karena dia job order costing, jadi dia per pesanan itu kan beda-beda. Jadi nanti dia penyediaan laporannya itu jadi lebih jelas. Kemudian yang keempat itu menentukan strategi penetapan harga, karena
dia job order costing, jadi pesanannya itu per pesanan, jadi dia penetapan harganya itu pasti beda-beda. Kemudian yang terakhir ada pengoptimalan kinerja usaha. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurel. Nah, selanjutnya yaitu bab 4 dari rekomendasi. Di sini itu menjelaskan dari solusi penerapan UDU ini di teknologi informasi akuntansi. Yang pertama itu pemanfaatan UDU. Nah, UDU ini tuh adalah perangkat lunak ERP atau Enterprise Resource Planning yang digunakan untuk mengelola berbagai aktivitas bisnis dalam satu sistem terintegrasi. Melalui UDU, perusahaan bisa menghubungkan suatu departemen seperti akuntansi, penjualan, pembelian, inventory, produksi, hingga sumber daya manusia agar data dan proses bisnis saling berhubung secara otomatis. Nah, UDU ini dikembangkan oleh perusahaan UDU SA yang berasal dari Belgia dan dikenal sebagai sistem yang modular. Artinya, pengguna bisa memilih modul sesuai dari kebutuhan mereka sendiri. Misalnya kayak modul akuntansi untuk pencatatan keuangan, modul penjualan untuk manajemen pelanggan, atau modul inventory ini untuk melakukan stok barang. Selain itu, UDU juga memiliki versi gratis yang disebut UDU Community Edition. Nah, dia ini bersifat open resource sehingga dapat digunakan tanpa biaya lisensi. Versi ini juga udah cukup lengkap untuk bisnis kecil dan menengah. Tapi, ada juga yang versi berbayarnya, yaitu UDU Enterprise Edition yang menawarkan fitur tambahan seperti dukungan resmi, pembaruan otomatis, dan keamanan yang lebih baik. Nah, UDU juga bisa digunakan secara mobile atau melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Jadi bisa digunakan melalui HP sehingga penggunaan dapat mengakses data, mencatat transaksi, serta mengelola bisnis dari mana saja yang menggunakan ponsel. Nah, dengan kemudahan akses dan fleksibilitasnya, UDU menjadi salah satu solusi ERP populer yang membantu perusahaan bekerja untuk lebih efisien dan terintegrasi. Usaha mikro, kecil, dan menengah disarankan untuk memanfaatkan dashboard, analitik, dan fitur laporan real-time yang tersedia di dalam UDU. Lalu yang kedua yaitu implementasi bertahap dan pelatihan UDU. Yang ketiga, implementasi sistem sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari modul inti seperti akuntansi, penjualan, dan pembelian. Kemudian dilanjutkan ke modul pendukung sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat, yaitu perusahaan juga perlu menyediakan pelatihan intensif bagi para staf yang terlibat dalam penggunaan UDU ini sendiri. Nah, lalu yang kelima, yaitu otomatisasi pencatatan transaksi. Yang keenam, perusahaan bisa melakukan otomatisasi pencatatan transaksi dengan memanfaatkan UDU ini. Di setiap transaksi akan tercatat secara otomatis ke dalam jurnal dan buku besar. Nah, dengan demikian resiko kesalahan manusia seperti salah hitung dan kesalahan dalam penempatan akun dapat diminimalisir. Next. Lalu yang ketujuh yaitu integrasi data setiap akun. Yang kedelapan, integrasi ini akan mengurangi kebutuhan input secara berulang dan juga mempercepat proses tutup buku per periode, baik secara bulanan maupun tahunan. Lalu yang kesembilan, dengan begitu, waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan keuangan akan berkurang sehingga menjadi lebih efisien. Yang kesepuluh yaitu penguatan kontrol internal dan keamanan data. Yang kesebelas, penerapan audit trail atau transaksi dan aktivitas yang terkait dengan kepatuhan pajak pada UDU. Hal tersebut dapat memudahkan auditor dalam melacak setiap transaksi yang terjadi. Nah, dengan cara ini, proses audit eksternal bisa dilakukan lebih cepat dan hemat waktu. Terima kasih. Oke, baiklah tadi penjelasan dan penyampaian materi tentang hasil project based learning dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Bye. Bye.